Kita semua tumbuh dengan melihatnya, peta dunia yang tergantung di kelas dengan warna-warni negara dan benua. Tapi bagaimana kalau peta itu bohong? Bukan hanya keliru secara geografis, tapi juga bisa menanamkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Isu ini pertama kali rame setelah kesaksian Jane Elliott, seorang aktivis anti-diskriminasi dan mantan guru sekolah dasar di Amerika Serikat. Dalam satu penampilannya di acara The Oprah Winfrey Show, Jane mengungkapkan sesuatu yang membuat seluruh studio hening, bahwa kita semua tanpa sadar diajarkan untuk menjadi rasis sejak kecil. Kita semua tumbuh dengan melihatnya, peta dunia yang tergantung di kelas dengan warna-warni negara dan benua. Tapi bagaimana kalau peta itu bohong? Bahwa bentuk dunia yang kita pelajari sejak SD bukan hanya keliru secara geografis, tapi juga bisa menanamkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Rasisme. Kedengarannya gila kan? Tapi tunggu dulu. Isu ini pertama kali rame setelah kesaksian Jane Elliott, seorang aktivis anti-diskriminasi dan mantan guru sekolah dasar di Amerika Serikat. I found out how it feels to be treated badly by people over whom you have power because of having the wrong color eyes. Namanya mungkin terdengar familiar. Dia adalah perempuan yang membuat eksperimen sosial Blue Eyes, Brown Eyes tentang rasisme pada tahun 1968. Dalam satu penampilannya di acara The Oprah Winfrey Show, Jane mengungkapkan sesuatu yang membuat seluruh studio hening, bahwa kita semua tanpa sadar diajarkan untuk menjadi rasis sejak kecil. Map is a flat out lie, people. If you read the legend on the map, here it says, in fact, South America is actually 9 times larger than Greenland. Now, look at this map. The equator on this map is down here. All the white countries are larger than they should be, and all the countries of people of color are smaller than they should be. Dan salah satu caranya adalah lewat peta dunia. Jane Elliott dikenal sebagai sosok yang keras kepala, blak-blakan, dan berani menantang sistem. Sebagai guru, dia tidak tahan melihat bagaimana anak-anak sedini itu sudah menunjukkan prasangka terhadap warna kulit. Dari situ, ia mulai bertanya-tanya, dari mana ide tentang siapa yang lebih penting itu berasal. Dan menurutnya, peta dunia yang tergantung di hampir setiap ruang kelas adalah bagian dari jawabannya. Karena peta itu, katanya, tidak menggambarkan dunia seperti sebenarnya, tapi menggambarkan siapa yang dianggap lebih besar, lebih kuat, dan lebih penting. Di acara Oprah, Jane menunjukkan peta dunia yang biasa kita lihat di kelas, peta proyeksi Mercator, versi yang dibuat pada abad ke-16 oleh Gerardus Mercator, seorang kartografer asal Belgia. Peta ini awalnya dirancang untuk navigasi laut, bukan untuk pelajaran sekolah, tapi karena garis-garis lintangnya membantu pelaut untuk menentukan arah, desainnya jadi populer. Masalahnya, untuk membuat garis itu lurus di peta dasar, Mercator harus memanjangkan wilayah di dekat kutub. Akibatnya, ukuran wilayah di belahan bumi utara jadi tampak jauh lebih besar dari aslinya. Greenland misalnya terlihat hampir sebesar Afrika, padahal kenyataannya Afrika 14 kali lebih besar dari Greenland. Eropa juga terlihat seimbang dengan Amerika Selatan, padahal sebenarnya Amerika Selatan 2 kali lebih luas. Distorsi ini tidak hanya membingungkan secara geografis, tapi juga membentuk persepsi siapa yang tampak lebih penting di dunia. Look at this map. The equator on this map is down here. All the white countries are larger than they should be, and all the countries of people of color are smaller than they should be. This is a visual image that teaches children a lie.
Beberapa ahli kemudian menjelaskan bahwa peta ini bukan pembohongan yang disengaja. Distorsi terjadi karena secara teknis tidak mungkin menggambarkan bola bumi di atas kertas tanpa merusak proporsi. Tapi efek sosialnya tidak bisa diabaikan. Peta Mercator memperbesar wilayah negara-negara di utara, tempat negara-negara berkulit putih seperti Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Eropa berada. Sementara negara-negara di selatan seperti Afrika, Amerika Latin, dan sebagian besar Asia tampak kecil dan kurang signifikan. Dari sinilah muncul tuduhan bahwa peta ini menjadi salah satu alat penanaman doktrin supremasi kulit putih atau white supremacist, bahwa sejak kecil kita melihat dunia dalam versi yang secara tidak sadar mengatakan negara-negara kulit putih lebih besar dan lebih penting daripada negara-negara lainnya. Secara ilmiah, klaim Jane Elliott memang bisa diperdebatkan. Para ahli kartografi menegaskan tidak ada satupun peta dunia yang bisa benar-benar akurat. Setiap proyeksi peta pasti menimbulkan distorsi. Tapi pertanyaannya bukan hanya soal akurasi. Mengapa dari sekian banyak peta yang bisa digunakan, dunia memilih mempertahankan peta Mercator selama berabad-abad? Bahkan setelah kita tahu peta ini salah secara proporsi. Pada tahun 1970-an, seorang ahli bernama Arno Peters memperkenalkan peta baru, proyeksi Gall-Peters. Peta ini menampilkan ukuran benua sesuai proporsinya di dunia nyata. Saat pertama kali diperkenalkan, banyak orang terkejut melihat betapa besar Afrika sebenarnya dan betapa kecil Eropa dibandingkan. Tapi reaksi banyak sekolah dan lembaga pendidikan waktu itu justru menolak. Mereka bilang peta itu terlalu aneh, terlalu berbeda, dan mengganggu kebiasaan visual. Tapi mungkin sebenarnya yang mengganggu bukan bentuk petanya, melainkan kebenaran yang ditampilkannya. Kalau dipikir-pikir, peta bukan sekadar alat untuk menunjukkan arah. Peta adalah cara kita melihat dunia. Siapa yang di atas, siapa yang di bawah, siapa yang besar, siapa yang kecil. Dan mungkin seperti kata Jane Elliott, rasisme tidak selalu diajarkan lewat kata-kata. Kadang ia diajarkan lewat gambar. Benda yang tampak netral seperti peta yang tergantung di depan kelas. Peta bisa saja salah karena alasan teknis, tapi persepsi yang terbentuk darinya bisa mengakar lebih dalam dari yang kita sadari. Peta bukan hanya gambar bumi, tapi cerminan ideologi yang membentuk pandangan kita terhadap dunia. Jadi gimana menurut kalian? Apakah peta dunia yang kita pelajari selama ini memang menjadi alat penyebar rasisme terselubung? Atau ini cuma hasil salah paham terhadap sejarah kartografi? Tuliskan pendapat kalian di kolom komen, karena topik seperti ini selalu punya banyak sisi untuk dipertanyakan. Dan seperti biasa, tetap aman, tetap penasaran, dan jangan berhenti mempertanyakan apa yang selama ini kita anggap benar. Ada satu hal tambahan dari saya. Beberapa jenis peta yang ada di dunia ini, tapi ada satu kesamaan, yaitu di manakah titik peta itu berada, bukan di kutub. Temukan sendiri di peta kalian.